Itu kalau nggak betul-betul memperhatikan, nggak tahu, paling kita atau saya sendiri itu cuma tahu Ustadz Abdus Somad itu ya lawak aja gitu kan, bagus gitu. Nggak sampai, "Oh ya Allah, Ustadz Adhar ini kalau sudah mau mengetahui sesuatu memang diteliti betul ya." Nanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Bagi teman-teman yang sedang menonton video ini, saya mau bertanya kepada teman-teman, sudahkah Anda bersyukur hari ini? Dari beberapa banyak aktivitas yang sudah kita lakukan seharian ini, sudahkah kita syukuri pekerjaan kita lancar, hubungan kita bersama keluarga harmonis, terus ditambah keluarga kita diberi kesehatan, terus rezeki kita dilancarkan, terus kita mau beli apa, alhamdulillah walaupun tidak seperti yang dilihat teman-teman orang yang kaya ya, mungkin tidak seperti itu, tapi kita juga mampu untuk membeli beras, membeli ikan untuk dimakan, untuk dinikmati bersama keluarga. Saya kira sudah sepantasnya hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan bersyukur itu insya Allah rezeki kita, terus pekerjaan kita, rumah tangga kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting juga, kita harus mengirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengan begitu kelak harapan besar kita, semoga kita itu diakui oleh umatnya Nabi Muhammad dan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan kita sering membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW, hidup kita semakin berkah, perjalanan usaha kita, rumah tangga kita semakin dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga kita semua kelak bisa berkumpul dengan Rasulullah, bisa berkumpul dengan para sahabat-sahabat Rasulullah, bisa berkumpul dengan para tabi'in, tabi'at, bisa berkumpul dengan para alim ulama, dan juga penting lagi bisa berkumpul dengan semua keluarga kita waktu berada di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kok kayak mau ceramah juga ini saya ya. Bentar lagi nih kayaknya sudah bisa jadi ceramah ya, kalau sering dengar-dengar ustadz-ustadz gitu ya. Siapa tahu sering mendengar ustadz nanti saya bisa menyampaikan tausiah-tausiah juga kepada masyarakat umum, memberikan ilmu yang saya miliki, memberikan manfaat yang banyak juga ya. Amin ya. Semoga hidup saya ini bisa lebih bermanfaat lagi kepada orang lain, lebih luas lagi manfaatnya, lebih banyak hal-hal positif yang bisa saya lakukan dalam sisa-sisa hidup ini ya teman-teman. Oke, biar tidak banyak cakap ya, seperti yang teman-teman lihat di thumbnail, bahwasanya pada kesempatan kali ini pengajian kita atau ngaji bareng ini akan diisi oleh Ustadz Adhar Idrus, yang mana kebetulan wifi di rumah saya lagi bermasalah saat ini. Jadi saya tadi itu buka YouTube terus melihat ada tajuk pandangan Ustadz Adhar Idrus kepada Ustadz Abdus Somad. Nah ini menarik perhatian untuk saya seperti apa. Soalnya sudah kita ketahui bahwa Ustadz Abdus Somad itu salah satu ustadz ataupun salah satu ulama yang cukup viral, yang cukup terkenal di Indonesia ya. Begitupun juga Ustadz Adhar Idrus itu salah satu ustadz, salah satu ulama yang sangat dicintai oleh rakyat Malaysia, dicintai oleh masyarakat Melayu gitu ya. Dan ketika mengadakan pengajian itu jemaahnya juga banyak, Ustadz Somad juga banyak. Jadi saya penasaran kira-kira pandangan Ustadz Adhar Idrus kepada Ustadz Abdus Somad itu seperti apa gitu kan. Makanya saya angkat video ini untuk dijadikan program ngaji bareng ya teman-teman, biar kita tahu seperti apakah pandangan Ustadz Adhar Idrus seperti itu. Dan di sini saya sudah persiapkan videonya ya teman-teman, tinggal teman-teman itu fokus
untuk mendengarkan, mengaji, dan mengambil hikmah dari video ini. Di sini dari channel Keluarga Sakinah. Mungkin teman-teman lihat di deskripsi link video aslinya ataupun nanti bisa dicari di YouTube video aslinya teman-teman, seperti itu. Jadi seperti biasa jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere. Stay here and check it out. Keluarga Sakinah Channel ya. Apakah Ustaz Abdul Somad? Kerana Ustaz pernah jumpa dia. Tolong ceritakan sedikit pasal beliau. Tadi Alhamdulillah bersama dengan Ustaz Abdul Somad ziarah ke rumah almarhum Tuan Tok Guru di Pulau Melaka, kemudian ziarah makam beliau. Tadi bersama-sama juga mendengar khutbah jemaat di Masjid Muhammadi. Kemudian sepak makan tengah hari bersama dengan Ustaz Abdul Somad. Ya. Jadi siapakah dia ini? Saya sebenarnya tak kenal banyak juga. Lebih kurang tuan-tuan dan puan-puan juga. Saya kenal dia melalui YouTube. Jadi dia di YouTube kita suka tengok dalam YouTube, kadang-kadang jumpa benda-benda yang memang penceramah-penceramah yang boleh memberi input yang banyak sekali. Jadi di antara ceramah yang saya dengar ialah ceramah dalam YouTube Ustaz Abdul. Ini gambar Ustaz Abdul Somad ya, tahun 90, 93, 2000. Masya Allah. Somad. Padahal tak kenal pun. Tapi apa yang disampaikan tu kita suka. Kerana banyak memberi manfaat. Ya. Nama beliau memang Abdul Somad. Orang Riau. Riau ni sebuah negeri. Kalau kita panggil negeri, Indonesia dipanggil provinsi. Oh, jadi kalau negeri itu kalau di Indonesia sama halnya dengan provinsi ya. Oh, dari kemarin saya bingung kalau di Malaysia itu ada provinsi apa gimana gitu kan. Alhamdulillah saya udah sedikit banyak ada gambaran, ternyata kalau misalnya Negeri Sembilan itu sama halnya dengan Provinsi Riau ya mungkin ya. Negeri Sembilan, terus apalagi kan banyak di Malaysia itu negeri-negerinya ya. Oh berarti kalau negeri sama dengan provinsi. Oke. Di tanah besar Sumatera, Pulau Sumatera ni saiz dia besar 3 kali ganda Malaysia. Wow. Kalau kita di semenanjung Malaysia ada 8 negeri, dia juga ada 8 negeri. Daripada bawah dengan Lampungnya. Jadi Riau aja itu sudah bisa besar seperti negeri Malaysia ya. Dengan Palembangnya, dengan apa benda ni, Jambinya sampai ke Riau, naik lagi sampai ke Medan, naik lagi ke Aceh, turun ke belakang sampai ke Padang dan sebagainya. Jadi kalau Kelantan ibu negerinya ialah Kota Baru. Kalau negeri Riau di Sumatera ibu negeri dia adalah Pekanbaru. Oh ya, Pekanbaru. Dia baru belaka. Beliau kalau tak silap dilahirkan pada 18 hari bulan Mei tahun 1977. Wow. Ustadz Azhar Idrus sampai tahu tanggal lahirnya Ustadz Abdul Somad. Ini bukan apa ya? Memang betul ini memang perkara kecil. Cuma kalau sampai tahu sampai tanggal lahirnya itu berarti beliau ini sudah resign ya, sudah apa ya? Istilahnya itu sudah biodata Ustadz Abdul Somad beliau sudah baca. Sedangkan saya sendiri sebagai orang Indonesia apa ya? Kagum Ustadz Abdul Somad karena alim juga banyak manfaat, cuma nggak sampai mengetahui tanggal lahirnya loh. Masya Allah, kalau alim ulama ya kalau sudah pengen tahu sesuatu itu dikaji betul sampai tanggal lahirnya, datang dari mana, terus mungkin sanad ilmunya juga beliau itu teliti ya sama Ustadz Azhar Idrus. Luar biasa Ustadz ini. Kalau ikut hari ini 2019 berumur 41 tahun lah. Oh, masih muda ternyata Ustaz Abdul Somad. Belajar di sekolah agama di Riau. Ya. Dilahirkan di sebuah daerah kalau tak silap nama Asahan. Asahan ni satu daerah macam kita kok. Masya Allah sampai Jeli tahu lah, gitu jauh ya. dari Kota Baru. Cuma Jeli ni 2 jam je perjalanan. Daripada Pekanbaru ibu negeri Riau nak pergi ke kampung beliau 5 jam perjalanan. Kemudian menyambung belajar sampai di tahu Al-Azhar. sedetail itu ya. Kemudian belajar lagi dan balik dari Al-Azhar dia menjadi dosen, menjadi pensyarah. Pensyarah. Kemudian sambung lagi belajar di Morocco, di Maghribi dalam ilmu hadis.
Lepas tu dia banyak dikenal Ustaz Abdul Somad Morocco. Morocco negeri Maghribi, negeri yang paling jauh di utara Afrika, negeri Arab. Dia belajar di sana dan kemudian balik menyambung menjadi dosen, menjadi pensyarah, iaitu di Universiti Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Saya dah pergi universiti ni, ramai student 30,000 orang. Orang Kelantan pun ada. Duduk dalam di universiti jauh daripada Kelantan ni. Duduk dia mengaji situ. Jadi pada suatu hari saya nak pergi ke Pekanbaru. Kali pertama jumpa lah. Kita nak pergi ke Pekanbaru, kita nak naik feri daripada Port Dickson ke Dumai. Dumai ni pelabuhan lah, mula-mula di Sumatera. Daripada Dumai ni kalau kita naik kereta 8 jam baru sampai ke Pekanbaru. Masya Allah. Sampai di sana dalam perjalanan saya pun telefon lah budak kawan yang duduk di Pekanbaru. Saya kata, awak tahu tak kalau Ustaz Abdul Somad ni daripada 4 hari saya nak duduk di Pekanbaru ni, 4 hari apa dia ada di Pekanbaru. Sebab sampai saya nak pergi hadir, gitu nak ya? dengar kuliah dia. Kita dengar YouTube 3 tahun lah. Jadi kawan ni pun telefon lah budak-budak Ustaz Abdul Somad tanya. Jadi siapa kepada pengetahuan Ustaz Abdul Somad, Ustaz Somad kata jangan mari dengar, mari kita forum bersama. Jadi gitu pula. Jadi siapa di Pekanbaru masuk dalam Masjid Agung Raya. Besar sungguh masjid. Kolam dia depan tu 1 kilometer, kolam saja. Masjid tu 4 kilo nampak dah kubah. Besar Masjid Raya Riau, Masjid Raya Pekanbaru. Jadi saya pun duduk bersama tu ya, kalau ada orang tengok dalam YouTube, kita duduk dengan Ustaz Abdul Somad memberikan tazkirah ataupun ceramah. Sebenarnya nak pergi dengar je, tapi dia minta buat sekaligus. Masya Allah. Satu hal yang saya kagumi dari Ustadz Azhar di sini ya, beliau itu walaupun sudah orangnya alim, orangnya itu punya ilmu yang banyak, yang luas, juga tokoh masyarakat, ulama yang banyak mengikuti, cuma rendah hatinya itu loh, luar biasa sekali ya, luar biasa sekali. Sungguh ini betul-betul bukan sembarangan Ustadz Azhar ini. Walaupun beliau seperti itu, tapi tetap menjunjung Ustaz Abdul Somad. Itu hal yang luar biasa teman-teman, sulit dimiliki oleh orang lain itu. Memang kita tak layak pun duduk atas tu bersama dengan dia, memandangkan ilmu dia. Ilmu Ustaz Abdul Somad ni sebenarnya sama macam ilmu kita. Sama je ilmu dia, cuma anugerah Allah beri kepada dia dan beberapa orang penceramah yang berbakat boleh mengolah, boleh mengupas permasalahan yang menyebabkan orang cepat tangkap, faham dan suka dengar. Ilmu sama belaka dan ngaji kairah sama lah ngaji. Ada orang tanya apa makna LC tu. LC tu bukan motor Yamaha 135. Dia kan lagu. Emang di Malaysia LC tu ada ya nama motor yang macam tu ya Allah. Ustaz-ustaz di Indonesia ni dia ada LC belakang. LC tu ada 2 makna. Yang pertama makna lesen. Lesen itu kerana di zaman penjajahan Inggeris, dijajah negeri Mesir, yang keluar pada universiti diletak belakang LC, maknanya orang ni ada lesen lah, keluar daripada universiti. Tapi orang-orang di Indonesia dipanggil lepasan Kairo. LC lepasan Kairo. Kairo ni ibu negeri Mesir, lepasan Kairo LC. Orang keluar daripada Kairah mengaji di Universiti Kairah, orang panggil orang ni LC. MA itu didapat di Maghribi, di Morocco. Master di sana. Jadi Ustaz Abdul Somad bukan kata orang yang paling alim tu, tidak. Ilmu dia sama dengan ustaz-ustaz yang di Indonesia yang lain, ustaz-ustaz di Malaysia. Cuma nak mengalahkan ilmu ini. Macam orang yang ambil resipi, dia ambil resipi makanan, dia tulis sama belaka. Resipi itu apa resipi? Seperti mengambil resipi itu apa? Antrian apa gimana? Kan nak tukang beri resipi tu untuk guru tu dia beri sama je. 10 biji telur contoh. 3 kilo garam. Contoh. Gula 2 butir. Tulis sama belaka. Ubi kayu selori. Tulis. Tapi bila buat tu dia lain-lain rasa.
Nah, padahal resipi dia ambil sama. Tu bakak pula lah. Bakak masuk orang panggil. Oh, resep itu resep ya? Oh, mungkin resep ya. Oke, oke. Itulah ustaz-ustaz kita lah. Allah beri anugerah kepada dia. Dan saya pernah bertanya dengan beberapa orang di Indonesia, di Medan masa tu. Kenal tak Ustaz Abdul Somad? Dia kata kenal lah. Kenapa tak kenal dia kata? Pasal apa orang Indonesia suka dia? Rata-rata jawab 3 sebab. Yang pertama jelas. Yang kedua rekah tak panjang. Yang ketiga kelakor. Iya betul. Cuma beza kita kelakor juga. Tapi bila kita buat kelakor dengan kita suka. Tak hormat muka kerah ketung. Dia buat kelakor muka dia kerah macam seming. Dia buat kelakor orang lain suka. Dia tak suka dia kerah ketung gitu. Itu kelebihan dia. Dia jawab Jepangnya padat. Kemudian tak panjang pendek. Dan lucu semua nakal semua. Jadi sekadar itulah. Kemudian saya bertemu dengan dia. Masya Allah ya. Apa ya, dari tadi itu bisa disimpulkan Ustadz Adher ini ya, pertama beliau itu meneliti betul tentang biodata dari Ustadz Abdul Somad ya, tanggal lahirnya, belajar di mana itu, sanadnya ya, sanad keilmuannya juga diteliti oleh Ustadz Adher itu. Terus sampai apa tadi tuh, penggemar yang biasa suka nonton Ustadz Abdul Somad, beliau juga tahu loh yang mana seperti itu. Tadi kan Ustadz sampaikan jelas, singkat, dan kelakar itu loh. Itu kalau nggak betul-betul memperhatikan, nggak tahu. Paling kita atau saya sendiri itu cuma tahu Ustadz Abdul Somad itu ya lawak aja gitu kan, bagus gitu. Nggak sampai, oh ya Allah Ustadz Adher ini kalau sudah mau mengetahui sesuatu memang diteliti betul ya. Seronoklah kita. Dia memang nakal. Kali pertama saya jumpa dia di Masjid Raya Riau, Agung Riau tu di Pekanbaru, lepas pada ceramah masuk dalam bilik imam. Jadi buah-buah saya tanya Ustaz, kecil dia orangnya. Dia kata Ustaz berapa kilo? Kalau berat, dia kata 50 masuk dengan kasut, masuk dengan baju, masuk dengan jaket, masuk dengan piyah. Dah kalau buang belaka 47. Dia kecek molek. Makan pun tak banyak. 3 kali dah saya makan dengan dia. Banyak tu dia makan nasi. Dah makan banyak ni memang tak pergi jauh. Sebab dia ni Allah beri dia kekuatan. Paling banyak dia kuliah 5 sehari. Dah kali yang jenis naik kapal terbang 3 kali naik kapal terbang sehari. Kuliah subuh habis naik kapal terbang. Sampai pula zuhur naik kapal terbang. Habis kuliah maghrib naik kapal terbang pula. Kan Indonesia ni dia luah. Jarak satu-satunya 4 jam 3 jam perjalanan. Habis kuliah subuh di Makassar, Sulawesi, 3 jam naik kapal terbang pergi ke Aceh. Habis kuliah Aceh petang naik kapal terbang pula turun ke Lampung, Selatan, Sumatera. Kalau kita nerak bawah kapal terbang tau. Di sekadar-kadar tu lagi pakat-pakat kita ambil lah keberkatan tausiah beliau pada malam ini, rakyat Kelantan istimewanya, pakat penuhkan stadium insya-Allah. Masya Allah, itulah tadi ya pandangan Ustadz Azhar Idrus ya kepada Ustadz Abdul Somad Indonesia ya. Yang padahal dulu itu Ustadz Azhar Idrus itu cuma mengenal dari internet ya, dari YouTube, dari Google mungkin baca biodatanya ya. Cuma luar biasanya Ustadz Azhar Idrus itu menilainya itu secara subjektif lah, secara realita yang nyata gitulah teman-teman, tidak membuat-buat, tidak terlalu lebay lah istilahnya, sehingga siapa yang nggak tahu Ustadz Azhar Idrus ini ya. Dia jemaahnya banyak juga ketika mengisi acara, bahkan ada yang mengatakan 40.000 paling sedikit, terus ada yang mengatakan Ustadz Azhar Idrus itu Ustadz bukan kaleng-kaleng lah di Malaysia ya, ilmunya, takwanya juga, totalitas dalam memberikan ilmu kepada umat itu luar biasa sekali. Cuma walaupun posisi Ustadz Azhar Idrus itu seperti itu, dia tetap rendah hati loh, rendah hati banget Ustadz ini. Makanya salah satu hal yang saya sukai ketika mengikuti mengadakan program ngaji Ustadz Melayu itu, Ustadz Malaysia itu,
apa ya, rata-rata lah bisa dikatakan semua ustadznya itu, anggaplah tawadhu, anggaplah, apa ya, merendah, bukan apa istilahnya, rendah, istilahnya nggak ada kecongkakan gitulah, nggak ada tampak kadang-kadang sok gitu kan. Kalau ustadz Melayu saya lihat itu ya biasa, sederhana gitu, kesederhanaannya itu loh. Ustadz Abdul Somad juga kan sederhana dan juga banyak sih di Indonesia juga seperti itu. Makanya saya tuh ketika melihat ustadz-ustadz yang tampilannya sederhana tapi ketika menyampaikan tausiahnya, ketika menyampaikan ilmunya itu luar biasa. Itu saya sangat kagum sekali. Sederhana, pemikirannya bagus, ilmunya juga banyak, ketika menyampaikan singkat, padat, dan mudah dimengerti itu luar biasa. Sosok ustadz yang sangat luar biasa. Seperti Ustadz Adhar Idrus ini, cuma saya biasanya nggak terlalu paham, bukan nggak terlalu paham sih, bisa dikatakan nggak paham sama sekali ketika pakai bahasa Terengganu. Tapi ketika pakai bahasa Melayu itu, cara ustadz menjelaskan, menerangkan suatu hukum itu sangat mudah sekali untuk saya, paham, untuk saya ingat gitu. Ustadz Abdul Somad juga seperti apa yang disampaikan Ustadz Adhar tadi memang betul. Jelas, padat ya kan, simpel dan juga lawak gitu. Masya Allah ketika ulama ini bertemu kedua-duanya ini memang luar biasa sekali ya teman-teman. Semoga kita bisa mempunyai ilmu walaupun tidak sama seperti beliau lah, paling tidak ilmu yang sangat berguna dalam menjalani kehidupan kita dan tidak bisa kita putus harapan ya teman-teman, bahwa misalnya kita tidak bisa mempunyai ilmu seperti mereka berdua, paling tidak anak kita, cucu kita, ponakan kita, keluarga kita, semoga ada sosok dari keluarga kita bisa menjadi orang yang alim, bisa menjadi sosok seperti Ustadz Adhar Idrus dan juga sosok Ustadz Abdul Somad ataupun ustadz-ustadz yang lainnya ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Yang penting kita tetap optimis, selalu berusaha ya teman-teman. Dan saya kira program ngaji bareng pada kesempatan kali ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di program ngaji berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.